Detikers, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat. Ketemu lagi bersama dengan saya Indi Arisa yang akan memandu jalannya diskusi panel pada hari ini tentunya di acara Detik Health. Nah Detikers mungkin ini adalah salah satu forum yang udah ditunggu-tunggu juga sama Detikers karena kali ini kita akan mengulas tentang kebutuhan gizi anak pada masa tumbuh kembang atau di usia 1 sampai dengan 5 tahun mulai dari tantangan gizi, peran makro mikronutrien hingga pentingnya memilih makanan dengan nutrisi lengkap dan juga seimbang. Nah hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa sekali, ini pentingnya untuk kita para moms tentunya. Dan ini adalah tema yang sangat dinanti oleh para orang tua, yaitu adalah gizi lengkap, anak tinggi dan juga cepat tanggap. Tentunya pengen banget dong ya kalau anak-anak kita tuh bisa memenuhi 3 kriteria tadi. Nah kenapa sih kita ngomongin topik kali ini Detikers, tentunya ini adalah fondasi ya penting bagi kesehatan dan juga perkembangan kognitif di masa depan. Tentunya nih kalau misalnya sekarang anak-anak kita range usianya itu ada di 1 sampai dengan 5 tahun Detikers yang membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan juga berkualitas. Di Indonesia sendiri ternyata tantangan gizi anak tidak hanya terikat jumlah asupan tetapi juga keseimbangan nutrien makro dan mikro yang kalau nggak diperhatikan sayang sekali nih Detikers nantinya akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Tentunya kita nggak pengen dong hal ini kejadian sama anak-anak kita ya moms. Nah maka dari itu kali ini tentunya Detikcom bersama dengan Danone SN Indonesia menghadirkan Health Corner sebagai forum diskusi untuk mengulas tantangan pemenuhan gizi anak Indonesia di masa tumbuh kembang. Nanti kita juga akan berikan sesi Q&A atau tanya jawab untuk para moms yang nantinya juga akan dijawab oleh narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget dan tentunya sudah expert sekali di bidangnya. Jadi lewat momentum Hari Gizi Nasional, Danone SN Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan gizi anak. Dan ini juga kita menggunakan pendekatan berbasis edukasi dan sains yang diharapkan nantinya dapat mendorong kesadaran keluarga akan pentingnya nutrisi yang lengkap dan juga seimbang demi membangun generasi masa depan yang lebih sehat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kolaborasi dari Detikcom dan juga Danone SN Indonesia yang sudah mengadakan acara yang luar biasa spesial pada hari ini. Kalau gitu Detikers, kali ini tentunya akan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, narasumber-narasumber hebat yang akan ngobrol-ngobrol selama beberapa jam ke depan. Kita akan langsung panggilkan tanpa berlama-lama. Saya akan panggilkan narasumber yang pertama, yaitu adalah Dr. Jualita Surapsari MGizi SPGK. Silakan Dokter Jualita. Halo Dokter Jualita. Halo silakan have a seat. Ini kita sudah kedatangan para moms juga yang sudah dari tadi menunggu kedatangan Dokter Lita ya. Gimana kabarnya dokter? Baik ya. Oke. Dan yang pasti kita akan panggilkan juga untuk narasumber yang kedua kali ini pasti akan sangat relate sekali dengan para moms. Karena bisa dibilang beliau ini represent kita-kita lah moms gitu ya. Pasti ngalamin banget tuh yang mana kayak anaknya kenapa, anaknya ngalamin apa. Dan pasti sama yang namanya setiap ibu punya kekhawatiran terhadap anak-anaknya. Makanya kita pengen yang terbaik untuk anak-anak kita. Langsung saja kita akan panggilkan untuk hadir di tengah-tengah kita juga. Yaitu kepada Kak Dea Ananda. Halo Kak Dea, silakan. Gimana kabarnya? Kabarku baik. Wih happy juga ya. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Dea silakan duduk loh. Iya boleh. Boleh bergabung ya. Gimana anak juga di rumah sehat Kak? Anak di rumah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Dan satu lagi Detikers yang akan bergabung dengan Indi di sini ya. Setelah perempuan-perempuan cantik di sini juga sudah ada Dr. Ray Wagyu Basrowi MKK FRSPH. Kita panggilkan Dr. Ray, selamat bergabung, silakan. Halo Dokter Ray. Halo dok. Silakan have a seat dokter. Nah jadi sudah ada 3 narsum yang ada di sini gitu ya.
Kita banyak banget yang diobrolin sama 3 narasumber di sini ya. Jadi jangan lupa untuk moms-moms yang ada di studio juga nanti Anda berkesempatan untuk bertanya ya. Jadi siapkan pertanyaannya karena nanti kita akan sediakan juga sesi khusus di akhir acara. Nah mungkin kita pengen ngebuka dulu sesi yang pertama kali ini Detikers ya. Kita kalau misalnya ngomongin soal tumbuh kembang anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, tentunya ini apa sih sebetulnya yang paling krusial di fase ini gitu? Apa yang harus kita put attention lebih terhadap anak-anak di usia ini? Jadi berdasarkan survei ini terdapat 59,59% orang tua mengaku khawatir anaknya tidak tumbuh secara optimal dan juga kurang cepat tanggap. Ini sebenarnya kenapa ya? Apakah akhirnya juga kenapa penting gizi di awal-awal kehidupan dan apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua di fase yang sangat krusial ini. Kalau gitu langsung aja yang pertama aku akan ngobrol sama Moms Dea ya. Kak Dea, ini aku penasaran deh kalau dari Kak Dea sendiri kita kan sebagai seorang ibu gitu ya Kak ya. Kira-kira apakah mungkin yang dibilang tinggi badan gitu ya, kemudian kecerdasan ini jadi indikator yang utama yang paling sering diperhatikan saat menilai anak zaman sekarang istilahnya tumbuh kembang. Tumbang, Gitu. aduh, itu kata-kata yang paling sering aku dengar. Bener, aku kira kayak tumbang apa momnya tumbang, bukan ternyata tumbuh kembang. Orang tuanya tumbang mikirin tumbuh kembang. Betul. Ya kalau aku sih yang pasti yang selalu deg-degan ya pada saat mikirin anak tuh ya, dari berat badan, tinggi badan dan cepat tanggap. Nah itu sih menurut aku hal yang benar-benar aku perhatikan banget. Dan kalau misalnya abis kontrol ke dokter anak, terus dokternya bilang wah ini gini-gini, panik. Betul. Ya. Mungkin moms yang ada di sini juga relate bahwa yang namanya ukur-ukur tinggi badan, berat Iya. badan, belum lagi kalau kita stimulasi di rumah, itu kayak bagi rapot buat ibunya ya. Ternyata setegang itu. Betul. Dan ya tapi memang cuma bisa kita lewati dan kita usahakan sih. Itu dia ya, makanya kita ada di sini kali ini untuk ngobrol-ngobrol itu semua ya. Mungkin berikutnya aku mau beralih dulu ke dokter Lita ya. Dok, kalau menurut dokter, apakah mungkin point of view tadi, sudut pandang tadi tuh udah cukup tepat gak sih dok untuk seberapa krusial peran pemenuhan gizi terutama di 1000 hari pertama kehidupan? Tepat sekali sebetulnya. Jadi kan kalau kita bicara tentang, tadi kan tumbang ya, Iya. tumbuh kembang. Jadi kalau ngomongin pertumbuhan berarti kita berbicara tentang pertambahan tinggi, pertambahan berat badan. Jadi memang seorang anak harus selalu dipantau pertumbuhannya dengan cara pantau tinggi berat badannya. Plus satu lagi jangan lupa lingkar kepala. Itu bener. Iya, ya, selalu tuh diukur. Iya, lingkar kepala pada usia di bawah 2 tahun. Terus jangan lupa juga ketika sudah ditimbang, diukur tingginya, diukur lingkar kepalanya, jangan lupa masukin ke dalam kurva pertumbuhan. Karena kalau nggak dimasukin kurva pertumbuhan kita nggak tahu ini Kita catat sebetulnya ya, sesuai atau enggak gitu kan. Jadi yang pertama itu tentang pertumbuhan. Kalau perkembangan beda. Perkembangan itu kita berarti menilai ini anak sudah bisa apa. Contoh misalnya gini, oh kalau di rumah kita screening aja, misalnya kita bicara bayi 3 bulan harusnya dia sudah bisa mulai angkat kepala gitu ya. Kemudian umur 6 bulan dia udah bisa bolak-balik sendiri, itu namanya perkembangan. Termasuk ketika kita lihat anak kita gitu ya, lihat baby, umur 2-3 bulan dia harusnya udah bisa senyum sosial bilangnya. Iya. Senyum sosial kayak gitu. Terus umur 4 bulan, 6 bulan dia udah bisa mengenali orang tuanya. Nah itu berarti perkembangan gitu. Jadi memang 2 hal inilah yang kita nilai. Jadi kalau tadi Mbak Dea bilang cepat tanggap itu termasuk tadi dia bisa merespons ketika orang tuanya manggil semudah itu. Bener. Ya kan, jangan sampai ketika kita panggil anak itu dia diem aja nggak merespons, kenapa ini gitu kan. Iya. Ini juga yang jadi atensi atau mungkin perhatian bersama ibu-ibu zaman sekarang ya dok ya. Mungkin glad kita hidup di era yang sudah digital. Jadi kalau punya anak tuh kita harus pantau juga tumbuh kembangnya tadi. Kalau katanya dok, katanya ya, kalau zaman dulu tuh kayak udahlah anak yang penting besar aja. Gitu padahal kan kita sekarang mesti stimulasi macam-macam gitu ya dok. Nah kalau ternyata gitu ya, ini apakah jadi pecutan juga nih buat kita para orang tua supaya jangan males, jangan mager gitu. Karena katanya ini kalau misalnya kelewat, nggak apa-apa nanti bisa dikejar. Tapi ada juga yang bilang nggak bisa, ini makanya krusial sekali nih di era-era awal-awal ini dok. Nah kalau bicara tentang nutrisi pada 1000 hari pertama kehidupan, berarti kan sampai usia anak 2 tahun ya. Nah kita menggambarkan nutrisi itu pada seorang anak kayak kita bangun rumah. Rumah itu butuh
batu bata, butuh semen. Itu yang disebut dengan makronutriennya. Jadi karbohidrat, lemak itu merupakan energinya. Terus kalau protein dia akan membentuk strukturnya. Tapi kalau rumah udah begitu aja bangunan doang, tanpa ada listrik kayak gitu ya, tanpa ada paku-paku untuk bisa nempel hiasan, rumahnya akan kelihatan kosong. Nah, yang menyusun tadi pakunya, listriknya itu si mikronutriennya, vitamin mineralnya. Jadi kalau dibilang dalam 1000 hari pertama kehidupan, kalau anak itu nggak dapat nutrisinya di dalam periode 1000 hari pertama itu, justru khawatirnya dampaknya itu akan jangka panjang. Jadi kalau misalnya bisa dibilang bisa dikejar nggak? Bisa sih, tetapi ada bagian-bagian yang sulit untuk dikejar. Kalau cuma ngomongin berat badan gampang. Berat badan itu sesuatu yang dia kalau kita ya sifatnya akut. Jadi kalau misalkan kita kejar berat badannya masih bisa. Tapi kalau tinggi badan itu lebih mencerminkan status gizi yang jangka panjang, yang kronik. Jadi kalau tinggi badan agak susah gitu. Jadi kalau hanya ngejar berat badan mah bisa. Tapi tinggi badan belum tentu. Nah, karena harus seimbang semuanya ya pertumbuhannya Iya, tadi selain iya. berat badan, tinggi badan juga sama tadi dokter juga sampaikan lingkar kepala. Lingkar 3 itu kepala. kan biasanya kalau kita kontrol, dihitung-hitung, diukur-ukur tuh sama Betul. susternya, terus udah gitu juga ditulis ke bukunya dicatat gitu ya dok ya. Jadi artinya memang kalau ada yang bilang nanti bisa dikejar pada saat sudah sekolah anaknya, kayaknya kurang Karena tepat ya apa? dok ya. Karena perkembangan otak itu justru akan terjadi pesat itu sampai usia 2 tahun. Jadi 80% berat otak di orang dewasa itu sebenarnya di usia 2 tahun udah tercapai tuh. Jadi bisa dibayangin ya, kalau dalam 2 tahun itu terjadi kekurangan nutrisi, akhirnya untuk catch up itu menjadi lebih sulit ya. Tapi kalau orang tua menjadi lebih aware dengan nutrisi, dia tahu bahwa oh nih kayaknya anak saya kekurangan nutrisi tertentu dan langsung dilakukan intervensi, hasilnya akan lebih bagus. Oke, Gitu. nah tapi kalau menurut dokter sendiri nih ya, sejauh mana pertumbuhan dan kemampuan berpikir anak ini masih bisa diperbaiki dok gitu ya? Dan mana yang sebetulnya beresiko nggak bisa pulih sepenuhnya kalau misalnya emang tadi si pemenuhan gizinya tuh nggak kekejar di awal. Apakah yang tadi ya masalah tinggi badan dok? Ya, kalau di pertumbuhan berat badan masih bisa dikejar. Tapi kalau tinggi badan agak sulit gitu. Terus kalau dari perkembangan apa yang masih bisa dikejar? Kemampuan bahasanya dia masih bisa dikejar. Kemampuan sosialnya dia masih bisa dikejar. Jadi bagaimana perilakunya dia masih bisa kita ajarkan. Tetapi sayangnya, khawatirnya yang sulit dikejar adalah kemampuan akademiknya, IQ-nya. Jadi anak itu berkembang tetapi tidak sesuai dengan potensi akademik dia yang seharusnya. Sayang kan? Iya, nanti takutnya seminimal dia nggak bisa ngikutin apa pelajaran yang dikasih di sekolahnya. Betul. Atau kita sebagai orang tua nge-cue sesuatu ke dia kok kayaknya kurang cepat tanggap itu tadi. Kan itu kayaknya juga sangat disayangkan ya dok ya. Coba kita balik lagi ke Mom Dea ini ya. Langsung overthinking loh. Jangan. Enggak. Udah bener ya belum ya? Udah. Kak Dea, tapi kalau Kak Dea sendiri experience-nya ya. Sebagai ibu lagi-lagi tantangan yang paling sering dialamin saat memastikan kalau kebutuhan gizi anak nih tercukupi nih gitu. Terutama ketika mungkin ini adalah fenomena ibu zaman sekarang. Anak pilih-pilih makanan. Atau yang lebih baru lagi istilahnya apa moms? GTM, gerakan tutup mulut. Sebetulnya itu cuma ibu-ibu aja di sosial media sih, tapi kayaknya jadi pemahaman bersama ya GTM itu kita sepakat. Ibu-ibu can relate gitu Kak. Biar gampang aja. Bener. Biar kita kalau curhat enak aja gampang. Itu tidak ada istilah kedokterannya ya sebetulnya ya. Istilah para ibu-ibu aja. Ya kalau aku sih jujur permasalahannya ya itu ya, kita udah tahu knowledge-nya nih, kita udah tahu kebutuhan makro, kebutuhan mikro semuanya gitu ya, DHA dan lain-lain gitu ya. Kita udah pikirin makan apa, tiba-tiba anaknya milih-milih makan, picky eater lah, terus udah diatur jam makan nih, oh kata dokter jam segini, nih jam segini waktunya makan, jam segini ini. Tetap aja susah, nah itu stres banget sih, bener. Pilih-pilih makan sih tantangannya. Iya, karena kita mungkin ada beberapa case tidak bisa mencapai kondisi ideal itu ya kayak gitu. Secara rules kita udah tahu, teori udah tahu, tapi prakteknya tunggu Prakteknya dulu. tuh kita ibaratnya setiap hari harus eksperimen baru. Betul. Apa ya?
Sedangkan kita sebagai mau mikirin hal yang lain juga kan ya Kak ya. Kita mikirin juga, makannya kan harus duduk ya. Betul. Tapi ya gitu lah pokoknya. Terus minimal kita juga mikirin internet rumah, token, kan gitu-gitu juga kita pikirin ya Kak. Jadi aduh please tolong anak-anak ini harus bisa bekerja sama Ibu dengan curhat. orang tuanya, lumayan ya di sini ya. Oke Dokter Lita, kalau kayak tadi nih case-nya, kayak Kak Dea dan aku yakin banyak di antara kita juga yang relate ya anak picky eater. Nah ini ada lagi istilahnya picky eater, pilih-pilih makanan gitu ya. Itu approach apa yang paling disarankan sama dokter? Pendekatan apa yang kita bisa lakukan? Sorry boleh dipotong nih. Aku suka nih sorry banget. Aku tuh suka gini, saking anaknya susah makan, akhirnya aku tuh kayak ya udah deh kasih makan aja, yang penting dia ketelen atau kasih makan aja yang penting banyak aja. Abis itu aku lupa apakah makanan yang dia makan nih kandungannya nutrisinya cukup nggak buat harian dia. Aduh, itu Apa gimana? asal ada benda masuk, ibaratnya makanan masuk aja, padahal setelah kita pikir-pikir, tadi kandungannya apa ya? Itu dong, maaf aku potong. Gak apa-apa, Sebenarnya gak itu apa-apa. Itu curhatan real ya. Real. Real. Jadi gini, pendekatan apa sih sebenarnya? Yang pertama, nggak boleh dipaksa. Anak-anak makin dipaksa makin nggak mau. Terus Bentar tadi ini banyak mom yang mengangguk-angguk Mengangguk, di iya. sini ya. bahkan mungkin ada yang, dramatis, ayo dong satu lagi. Nanti kalau enggak mama sedih nih apa segala macam. Nggak boleh kayak gitu ya sama Aku pernah anak. nangis, Nah, tapi ngumpet. jadi drama-drama seperti itu mudah-mudahan nggak dilihat anak ya gitu. Nah pendekatan seperti apa? Pendekatannya sih kembali lagi kepada nggak boleh ada paksaan. Terus tadi kalau Mbak Dia bilang udah ada jadwal makan, jadi balik ke feeding rules yang sebenarnya gitu. Nah jadwal makan itu juga harus mempertimbangkan gini, jangan sampai anak itu setiap 1 jam, setiap 2 jam ditawarin makan. Kan dia lambungnya kecil ya. Tuh. Jangan-jangan ketika kita tawarinnya setiap 1 jam 2 jam, emang dia udah kenyang gitu. Jadi ketika jam makan yang sebenarnya, dia udah gak pengen makan. Atau misalnya gini, segampang dengan ketika jadwal makan utama, misalnya makan pagi jam 7, makan siang jam 12, terus ada snack jam 10, coba lihat ketika jam 7 ke jam 10, anak ini setelah selesai makan pagi, dia ada asupan apa sih yang lain? Kan harusnya cuma boleh air putih kan? Cuma jangan-jangan ketika papanya lagi makan pisang terus dikasih dikit, Suapin. ya kan? Terus dia makan adiknya atau kakaknya makan dikasih lagi sedikit. Akhirnya dia kenyang pada waktu jam makan itu. Oh. Gitu. Jadi hati-hati dengan pengaturan jadwal makan. Oh, iya. Kan tadi kan anak-anak kan kadang-kadang makan itu bisa lama ya. Tapi kan kita punya waktu hanya cuma boleh 30 menit. Let's say dia makan siang jam 12. Berarti dia selesai makan harusnya 12.30. Jangan atur snacknya jam 2. Kalau snacknya jam 2 kan masih kedeketan. Dari 12.30 ke jam 2. Aturlah jam 3 misalnya atau setengah 3. Itu. Kemudian yang berikut gini. Saya pernah mengamati waktu saya lagi bertamu. Terus kita makan di meja makan, anaknya ikutan makan di situ juga, tetapi disuapin sama mbaknya. Umurnya udah hampir 2 tahun. Terus yang dikeluhkan sama mbaknya, kenapa ya kok ini anak ngemut terus gitu, kok dia ngemut terus gitu. Terus yang nyuapin mbaknya, kita makan di meja makan, mamanya di atas gitu. Dan itu makan apa? Saya tanya, anaknya udah hampir 2 tahun. Iya nih dibikinin sama mamanya. Makanannya khusus. Jadi kenapa nggak makan ini? Kan kita makan ayam, ayamnya empuk loh. Nah itulah. Jadi maksud saya kenapa anak umur di atas 1 tahun harus dibedakan makannya dengan makanan keluarga. Padahal sebetulnya mungkin yang kita makan akan tampak menarik juga buat dia. Ya kan? Jadi daripada kita bedakan seperti itu, mendingan kita samain aja sama makanan kita. Hanya mungkin teksturnya yang perlu disesuaikan. Gitu. Dengan kemampuan dia untuk mencerna si makanan itu Iya. ya dari mulutnya dia dulu kan gitu. Dan ketika dia lihat role model ya misalnya mamanya makan bareng, makan yang sama. Mungkin dia akan lebih seneng untuk makan kan jadinya kan. Betul karena ada dia tuh kayak dianggap jadi dia tuh bukan kayak objek gitu ya yang betul, kayak kamu itu makannya dia. sendiri beda spesial pakai high chair gitu. Oh iya, makannya salmon gitu kan. Pokoknya dia western padahal kita semua nusantara Iya. ya dok ya. Kita lagi makan lele ya. Duh enak ya dok ya. Tapi berarti kita akhirnya bisa bedain juga nih mulai paham dikit-dikit tentang mana makronutrien dan juga mikronutrien gitu ya. Kalau
Kak Dea nih, Nih, apa yang biasanya ngerasa aku kayak ini lebih agak curhat ya lama-lama di sini kita ya. emang ini adalah wadah Kak, Maaf ya dok. mari kita keluarkan ya. Itu kira-kira apa nih zat-zat yang kayaknya ini kurang agak susah nih untuk pemenuhan kebutuhannya karena mungkin anaknya ya itu tadi suka susah nerima makanannya dan seterusnya. Ya kalau menurut aku lebih ke yang mikro sih, kayak zat besi, terus zinc, terus apalagi ya dok, vitamin-vitamin. Terus kayak nih DHA dan omeganya terpenuhi gak sih segala macam, menurut aku itu susah. Karena boleh sedikit cerita, aku ada fase di mana anakku berat badannya gak nambah, tinggi badannya juga pokoknya ada momen stuck. Terus makannya juga gak nafsu, terus dia agak lemes. Terus pas dibawa ke dokter anak, wah ini coba dibawa ke dokter gizi. Sampai akhirnya dia harus dicek, diambil darah, terus untuk dicek dia kekurangan zat besi atau enggak. Zinc, iya. Kasian. Terus disitulah aku baru tahu gitu loh, oh ternyata sesusah itu ya kita tuh bisa tahu atau make sure anak kita nih zat besi, zinc segala macamnya terpenuhi itu ternyata nggak gampang gitu loh. Dan untungnya sih semuanya udah bisa kita lewatin sih saat itu masalahnya. Thank God sudah berlalu Sudah ya berlalu, Kak Dea badai ya. itu sudah berlalu. Betul, tapi mungkin siapa tahu moms-moms ini atau yang nonton The Tickers ada yang lagi mengalami fase itu ya. That's why kita akan obrolin semuanya di sini. Nah Dokter Lita, kemudian juga untuk pemenuhan si makro dan mikronutrien tadi gitu ya, idealnya apakah memang cukup bisa dicapai dengan pola makan harian aja? Atau mungkin ada case-case tertentu yang tidak bisa mencapai case ideal tadi? Seharusnya bisa dicapai dengan pola makan harian. Jadi yang namanya memenuhi kebutuhan nutrisi, baik makro maupun mikro, seharusnya bisa dipenuhi dari makan kita sehari-hari. Nah, tetapi ada kita bisa memilihkan bahan-bahan makanan yang mengandung nutrisi yang ingin kita tuju. Misalnya tadi contohnya, misalnya makan pagi deh. Kalau makan pagi itu kayaknya kalau kita mau egois sebagai orang tua, roti sama selai coklat udah pasti masuk ya. Nah, Happy banget kan? itu kayaknya ya itu udah Dok. pasti masuk ya. Heeh. Tanpa ada Tidak ada nego. tidak ada nego ya, itu pasti masuk. Tersangka gitu Bin, pernah. Tapi Bukan kalau saya. kita mau melihat lagi lebih jauh, sebenarnya kalau roti aja sama selai coklat nutrisinya apa nih? Kan karbohidrat aja ya kayaknya ya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, yang mau kita berikan harus ada mikronutriennya gitu. Nah, mikronutrien itu berarti vitamin dan mineral yang terutama dibutuhkan oleh anak ya zat besi, kemudian vitamin D gitu ya. Nah, jadi daripada kita hanya memberikan roti dengan selai coklat, mungkin rotinya bisa kita celup telur, kita taruh di atas pan jadi kayak bikin French toast. Contoh kayak gitu kan. Nah, ketika kita menyediakan makanan untuk anak dari bahan makanan yang kita punya, tetapi kita merasa nih kayaknya nggak cukup karena mungkin anak ini masih belajar makan, karena namanya makan itu kan proses belajar jangka panjang ya, dia masih belajar makan, kayaknya nggak yakin nih bisa cukup. Kita bisa berpikir untuk memberikan makanan atau minuman fortifikasi. Oke. Fortifikasi yang disesuaikan dengan usianya, jadi sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Salah satunya dengan susu pertumbuhan gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara kita memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien. Itu tadi sudah disebutkan tentang makanan fortifikasi ya Dokter Lita ya. Ini saatnya bertanya kepada Dokter Ray yang seperti dari tadi sudah memperhatikan ibu-ibu pada rumpi semuanya ya dokter. Nah ini saatnya pertanyaan untuk Dokter Ray. Dok kalau tadi gitu ya tentang makanan terfortifikasi gitu ya. Apakah memang ini juga perannya seperti apa gitu dok? Apakah cukup besar untuk membantu pertumbuhan melengkapi asupan gizi anak supaya mungkin kalau misalnya kita ngerasa aduh kok dari makanannya kurang cukup atau mungkin gak yakin itu seperti apa sih dok? Ya sebenarnya rekomendasinya adalah anak di atas 1 tahun sudah harus makan makanan keluarga. Seperti yang disampaikan Dr. Iwalita tadi. Tapi dengan segala macam drama, segala macam sulit makan, kemudian perlu strategi. Nah dari industri itu ada salah satu solusi nutrisi yang sudah terbukti secara ilmiah dapat membantu mengisi gap zat-zat gizi yang mungkin tidak diperoleh pada waktu makan harian yang kacau, jadwalnya kacau gitu kan. Nah salah satu format pangan yang sudah terbukti secara ilmiah itu susu pertumbuhan. Susu pertumbuhan adalah susu untuk anak di atas 1 tahun yang sudah terfortifikasi dengan zat gizi mikro. Jadi susu pertumbuhan ini kan bahan dasarnya susu sapi ya, jadi itu berarti protein hewani. Nah protein hewani ini sangat dibutuhkan untuk
kekuatan otot, untuk metabolisme tubuh. Dan hebatnya susu pertumbuhan ini tuh secara ilmiah dengan teknologi pangan ini menjadi kendaraan yang bagus banget nih ternyata untuk zat gizi mikro. Vitamin, mineral, zat besi, kalsium, magnesium, zinc dan lain-lain itu gampang banget masuk kalau nempel bareng dengan protein hewani yang ada di susu pertumbuhan. Terus ternyata susu pertumbuhan itu kalau difortifikasi itu bisa dimainin sama industri supaya paketnya tuh masuk sesuai dengan pasangan-pasangannya. Misalnya kalau zat besi itu perlu vitamin C untuk masuk bareng ke sel tubuh. Biar penyerapannya maksimal ya Iya, dok. terus ada kompleks kayak misalnya kalsium, magnesium, zinc itu harus masukkan bareng. Nah dengan fortifikasi pada susu pertumbuhan didempetin atau numpang dengan kendaraan protein hewani itu anak kemudian bisa lebih mudah memetabolisme, menyerap tubuh, kemudian bisa lebih gampang memberikan dampak untuk pertumbuhannya. I see. Terdengar seperti yang kita butuhkan dan cukup menenangkan ya. Kalau misalnya ibu-ibu mendengar ada salah satunya solusi seperti itu. Itu tenang banget dengarnya. Betul ya ngomong kayak langsung kayak baiklah ini adalah jawaban gitu kan ya. Tapi kalau dari Dokter Ray ini, dok masih lanjut lagi gitu ya untuk peran industri nutrisi tadi yang seperti Dokter Ray sudah sebutkan gitu ya. Dari Danone SN Indonesia, gimana gitu ya dalam membantu orang tua memahami gizi dan juga menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Gimana perannya untuk akhirnya bisa mengaktualisasikan itu dok? Ya nomor satu tentu saja seperti yang Dokter Yuwalita yang juga Kak Dea sampaikan tadi kan, parental reassurance tuh paling penting karena orang tua bisa jadi mungkin lebih drama dibanding anaknya kan, karena refleksnya kemudian merasa bahwa saya kayaknya belum jadi orang tua yang baik dan benar. Nah itu sebabnya literasi terhadap nutrisi itu harus berbarengan. Nomor satu targetnya adalah pada keluarga dulu, terutama pada orang tua, terutama pada moms, pada ibu. Nah dari industri itu kita tidak semata-mata hanya menyiapkan solusi nutrisi, tapi juga harus dibarengi dengan servis edukasi. Nah kalau dari Danone tuh kita seneng banget nih menjangkau moms, keluarga di seluruh Indonesia dengan ngasih model pendekatan, kasih edukasi dan kasih nutrisi solusi. Nah solusi nutrisinya itu ekspertisnya industri itu kan adalah harus berinovasi. Inovasinya itu harus sesuai dengan kebutuhan si kecil. Susu pertumbuhan yang sudah dilengkapi dengan zat-zat gizi yang difortifikasi itu harus punya bukti klinis. Nah di Danone itu sering banget kita bekerja sama dengan seperti Dokter Yuwalita, teman-teman di organisasi nutrisi untuk bikin penelitian inovasi supaya yang diminum dan dikonsumsi kecil itu berdasarkan kebutuhan dan terbukti secara klinis dapat memberikan dampak untuk tumbuh kembang di kemudian hari. Tapi mamsnya juga harus diedukasi. Edukasinya tentu saja lewat berbagai macam seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita ada begitu banyak program-program literasi lewat online, lewat sosial media untuk mastiin supaya mams juga jangan sampai kemudian nomor satu nih, kalau udah minum susu jadi ya nggak usah makan makanan keluarga deh, ini juga salah. Nah ini nanti diomelin nih. Kemudian yang paling penting adalah semuanya itu harus terukur. Ukurannya kayak apa? Ya ukurannya balik lagi, ukuran pada status antropometri itu namanya. Tumbuh kembang si kecil itu terjaga berbarengan dengan reassurance dari orang tua. I see. Makanya itulah kenapa penting ya perpaduan makro dan mikronutrien sehingga tidak bisa hilang atau mungkin berkurang salah satunya. Dua-duanya harus sama gitu ya. Nah kembali lagi ke Dokter Lita. Dok ini juga kita mungkin sekalian mau informasi juga Detikers ya bahwa kita di sini kan tentunya seperti yang tadi Dokter Ray sampaikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Bahkan kami juga kemarin sudah melakukan riset Detikers ya. Seperti apa nih dari sampel banyaknya ibu-ibu di Indonesia jawaban yang menjadi jawaban majority gitu ya, kira-kira kurang lebih keluhan yang sering terjadi itu seperti apa sehingga itu nanti keluhan-keluhannya didengar dan kita cocokkan nih. Jadi kita harus ngapain nih sebagai ibu-ibu. Kalau dari Dokter Lita dok, ini ada riset juga, nanti mungkin Detikers bisa lihat. Ini ada 69% tantangan terbesar dalam memenuhi kebutuhan gizi anak adalah tadi yang kita sudah bahas lagi-lagi ya. Ini kayaknya adalah case favorit, yaitu anak yang pilih-pilih makanan. Kalau dari Dokter Lita, solusi konten atau mungkin edukasi yang kayak gimana sih dok yang paling efektif untuk ngebikin kita nih orang tuanya supaya paham cara memenuhi gizi anak dan juga menghadapi tantangan si anak yang pilih-pilih makanan tadi? Edukasi. Jadi kalau edukasi saya yakin bahwa sebetulnya kalau untuk makro dan mikronutrien, kebutuhan nutrisi anak itu sudah banyak. Tetapi ibu-ibu moms itu kayaknya lebih pengen yang praktikal deh. Yang praktikal apa? Yuk kita sama-sama saling sharing aja
menu apa yang masih bisa kita modifikasi untuk anak. Kadang-kadang bahan makanannya sama, tetapi ketika bentuknya dibedain, lebih mau makan. Gitu kan. Jadi kayak misalnya ayam itu kan bisa macam-macam. Kadang-kadang ketika anak lagi sakit, makan ayam suwir aja susah. Ya kan? Jadi mungkin kita harus berinovasi lagi gitu. Ayamnya berarti harus dibikin, mungkin masukin ke dalam perkedel gitu ya, ayamnya dicincang, seperti itu lagi ya. Jadi edukasinya lebih ke berupa practical tips, harusnya seperti apa. Oke, itu aja yang cara makronutrien kita mesti banyak akalnya ya dok ya. Iya, Supaya iya. kan masuk nih ke anaknya. Karena gitu, kan dan tadi kita anak ngobrol suka. juga ya, Ya. pengetahuan sih ada gitu ya. Tapi Pengetahuan mah ada gitu, tapi Aku sempat bilang ke anakku, dia ada fase dia nggak mau makan protein, Aha. dia nggak mau makan ayam, dia nggak mau makan ikan, pokoknya dia nggak tega gitu. Oh, Aku bilang aja, misalnya aku bikin kayak bentuknya kayak bunga gitu, seakan-akan gitu ya. Aku bilang ini flower, kamu makan flower, flower gitu. Terus iya aku makan nasi sama flower ibu gitu. Jadi dia Oh nggak my tahu God. kalau itu adalah ikan. disitulah Itu adalah kreativitasan ibu dituntut ya kak ya. Rebranding ya, apa sih namanya? Pokoknya kita bikin gitu deh pokoknya dia. Iya, itu akan- adalah bukti ada bahwa fase itu, ada fase itu. bahwa ibu tuh emang pengen yang terbaik buat anak, apapun akan kita lakukan ya sampai kita belajar terus gitu, nyari-nyari tahu lagi informasinya seperti apa. Nah kalau balik lagi ke dokter Ray ya, tadi dari dokter Lita tentang gimana nih supaya makronutriennya terpenuhi. Kalau untuk mikronutriennya, ini terutama dari Danone Specialized Nutrition Indonesia, ngelihat peran industri dalam meningkatkan literasi gizi orang tua di Indonesia itu caranya seperti apa dok? Yang pertama adalah perlu ada dukungan peer. Moms itu sangat komunal kan ya. Jadi moms itu biasanya meskipun pengetahuannya udah bagus, tapi biasanya akan nyontek moms yang lain. Kalau pendekatannya Iya. salah atau berbeda, terus langsung insecure. Aduh jangan-jangan gue juga salah gitu kan. Bener. Nah itu sebabnya salah satu pendekatan yang dilakukan industri, selain memberikan asupan nutrisi solusi, itu juga membuat semacam pendekatan komunitas. Nah di Danone tuh sering banget tuh, ada yang namanya ambassador, mengumpulkan ibu-ibu semuanya untuk diskusi tentang cara tumbuh kembang, cara nutrisi. Kemudian yang kedua adalah membedah nih gimana sebenarnya asupan nutrisi yang baik untuk si kecil. Tapi dari industri, terutama dari Danone, kita juga penting banget untuk berpartner atau bermitra dengan tenaga kesehatan. Ya seperti dokter Jiwalita, dokter-dokter anak, untuk memastikan supaya informasi yang sampai ke orang tua itu benar dan terpercaya. Karena ingat, hoax dan infodemik sekarang jauh lebih ketat, jauh lebih nyampe gampang di sosial media dibanding informasi yang benar dan terpercaya ya. Dan yang paling penting adalah yang paling bikin agak pusing orang tua, moms, itu adalah ketika dia tahu anaknya mungkin akan sakit, mungkin kurang nutrisi, tapi dia tidak punya akses untuk ngecek. Nah di Danone kami punya banyak screening tool untuk membantu orang tua, mom, untuk minimal melakukan screening awal. Untuk membantu di awal sebelum ada keluhan atau sudah mulai ada kecurigaan, sebelum perlu ke dokter, itu bisa lakukan secara mandiri di rumah tangga. Contohnya misalnya untuk kekurangan zat besi seperti tadi kan dia bilang anaknya sampai harus diperiksa ke dokter anak, kemudian dirujuk lagi ke dokter gizi. Nah di Danone itu ada yang namanya iron calculator untuk memastikan supaya moms bisa ngecek dulu hanya dengan isi kuesioner 3-7 pertanyaan saja di website. Udah bisa tahu nih risikonya kekurangan zat besi enggak. Kalau sudah ada risiko kekurangan zat besi bisa langsung ke dokter, atau kalau belum nanti dikasih rekomendasi untuk melakukan modifikasi makanan. Jadi disinilah kami dari industri itu melihat bahwa sebenarnya di rumah tangga itu moms juga perlu diberikan weapon. Itu diberikan amunisi supaya dapat secara mandiri, nyaman membesarkan si kecil, termasuk kemudian mendapatkan asupan nutrisi yang baik gitu. Luar biasa sekali ya tuh. Jadi makanya udah bener banget moms-moms di sini pada kumpul ya supaya selalu update, bertukar informasi. Karena kan pasti yang namanya ilmu pengetahuannya juga akan update terus. Ada yang baru lagi, mungkin yang zaman dulu sama yang zaman sekarang udah beda. Atau mungkin ada moms yang kurang tepat karena sharing akhirnya dibenerin jadi tepat. Ada yang udah bener tapi ragu-ragu. Taunya pasti diskusiin kembali lagi ke jalan yang benar kan gitu ya kayak. Iya, anaknya sekarang tuh tadi yang dokter bilang itu ada kalkulator itu jadinya mempermudah ibu-ibu juga yang banyak nggak punya akses, yang juga betul. waktunya sibuk, yang bener-bener aduh gimana nih caranya kalau udah ada cara seperti itu kan jadi relevan ya, kita bisa langsung cari tahu dengan cepat dan dengan mudah gitu. Ini
mudah banget kalau kayak Betul. gini Dan jadinya. juga mungkin sebagai tindakan preventif awal gitu ya, supaya nanti kita tahu step berikutnya apakah memang Sebelum bisa nggak seperti harus ke ini. dokter dulu gitu Heeh. kan. Jadi kita bisa ngecek Betul. dulu. Itu lumayan ini loh Mam, ketenangan buat ibu tuh Tercerahkan juga dan priceless tenang. banget ya. Itu buat kita bikin tenang, oh oke aman gitu. Kalau misalnya emang sekiranya dari indikator itu oh kurang aman, baru kita tahu step berikutnya kita mesti ngapain ya. Dari Kak Dea gitu ya, Ya. dari sekian banyak tolak ukur atau indikator untuk tumbuh kembang anak tadi gitu ya. Pernah nemu gak sih yang kayak agak-agak misleading gitu, yang dibilangnya ini bisa jadi indikator yang oke tapi ternyata kurang tepat gitu. Maksudnya dari konten-konten. Atau mungkin kayak tentang Ya, aku tuh apa namanya? Sorry tadi kepotongnya. Aku memang pas aku punya anak era di mana sosmed kan udah banyak gitu dan orang-orang yang bikin konten juga banyak. Aku jujur suka merhatiin tapi aku biasanya cuma menyimak konten creator yang memang dia berkompeten pada bidangnya, memang dia ahlinya, memang sudah di bidang itu gitu. Tapi juga selain itu nggak cuma sekedar nonton tapi biasanya aku baca data-data yang emang kayak yang emang sesuai apa jurnal ilmiahnya gitu loh, kurang lebih yang kayak gitu loh. Jadi eh, nggak aku telan mentah-mentah juga dan Setuju. ujung-ujungnya pasti aku sesuaikan juga dengan kondisi rumah. betul. Sikonnya gimana gitu. Di-adjust juga ya. Di-adjust juga. Tapi setuju banget sih dengan apa yang Mom Dea tadi bilang ya, karena di tengah arus informasi yang bertebaran, kadang kita nggak tahu siapa yang bikin konten, Itu siapa bikin yang overwhelm loh sometimes. betul, dan kita nggak tahu siapa yang ngomong itu, apakah dia kredibel atau tidak. Iya kredibel atau enggak sih? Jadi Itu aku mau- bener-bener nyari, nih orang kredibel enggak? Oke, Betul. baru aku deh. Apakah misalnya kayak sekarang di sini kan kita sudah di tempat yang tepat ya. Ini narasumbernya udah kredibel semua ya Mams. Jadi mungkin dilihat juga orang yang mengasih tahu informasi itu tuh backgroundnya apa, title-nya apa juga ya. Balik lagi ke Dokter Lita ya. Dok, kalau misalnya untuk kondisi di lapangan gitu ya. Kenapa akhirnya kita tuh penting nih buat keluarga untuk pahamin konsep nutrisi lengkap dan seimbang. Jadi bukan cuma sekedar balik lagi kalau dulu kan kayak anak tuh yang penting gendut. Atau mungkin anak tuh yang penting berat badannya nambah, udahlah gitu. Tapi mungkin masih ada gak sih sekarang faktor-faktor lain yang kita tuh jangan cuma kelihatan dari fisiknya aja si anak, tapi mungkin lebih dari itu dok. Ada dong, kalau kita hanya melihat dari sisi fisiknya aja mungkin kalau kita ngelihat anak cabi dikit, oh udah cukup nih gizinya nih. Gemoy dok, Gemoy. iya gemoy pasti. Udah merasa aman. Ah. Nah, tapi fisik itu ditunjang nggak dengan perkembangan dia yang tepat. Kayak tadi misalnya, duh gemoy tapi kok dipanggil nggak nyaut-nyaut nih. Atau kok anak ini kelihatannya dia masih belum bisa mengkoordinasikan tubuhnya dengan baik. Misalnya ketika dia lagi di sekolah, lagi mengikuti pelajaran olahraga, pelajaran seni musik. Biasanya kan kalau anak-anak umur di bawah 5 tahun gitu ya, ketika dia lagi ada pelajaran musik, dia pasti akan diajak juga untuk mengikuti tempo, jalannya mengikuti tempo. Kadang-kadang kok nggak bisa catch up ya, kayak gitu misalnya. Atau ketika lagi pelajaran olahraga, harus meniti keseimbangan gitu ya, jalan di atas balok kok dia nggak bisa misalnya. Semudah seperti itu. Nah ternyata memang ada peran mikronutrien yang sangat penting. Jadi tidak hanya anak itu hanya tumbuh aja, tetapi harus berkembang. Nah mikronutrien itu tadi saya bilang kan ada zat besi, ada zinc, vitamin D, vitamin E dan lain-lain. Itulah yang sebenarnya akan melengkapi. Ya, ketika seseorang kekurangan mikronutrien tertentu, contohnya paling sering zat besi lah ya, pasti dia akan malas untuk beraktivitas. Jadi misalnya, oh kok dia nggak bisa main sama peer groupnya misalnya. Terus yang kedua, cepet capek. Sehingga ketika berolahraga pun, lagi beraktivitas pun, dia nggak bisa mengikuti seperti teman-temannya gitu. Sampai akhirnya kekhawatirannya adalah, mempengaruhi aktivitas atau potensi akademiknya dia. Seperti itu. Jadi perlu banget diedukasi kepada lingkungan gitu ya. Terutama orang-orang yang di sekitar anak-anak itu untuk bahwa memenuhi kebutuhan nutrisi itu tidak hanya sekedar dia makan, dia kenyang, dia tumbuh. Tapi jangan lupa nutrisinya apa yang dikasih sehingga perkembangannya akan baik, imunitasnya baik. Gitu. Itu bisa jadi indikator tipis ya dok ya, maksudnya kalau dilihat anaknya secara pertumbuhan oke, berat badannya nambah, tapi kok tadi mager anaknya, Iya. tidak aktif, Iya. kok gampang capek, yang lain kok pada happy. Nah itu mungkin Terus jangan langsung dibilang anakku introvert kali.
zaman sekarang ya. Langsung Enggak ya? pengkategorian ya. Oh, pengkategorian Atau nggak moms, boleh. takutnya moms milenial dan Gen Z, anak aku mah Iya, Libra, emang pendiam, takutnya kan gitu ya. Bawa zodiak malah. ambivert. Ambivert, ada lagi tuh ya perpaduan Aduh ekstro dan aku intro. bingung yang itu. Iya, iya, iya. Udah macam-macam banget ya Mam Dea ya sekarang ya. Sekarang kebanyakan istilah, terus kebanyakan konten. Keblinger. Keblinger. Kadang-kadang Baik kita kembali ke patokannya lagi ya. Habis itu kembali lagi kita ke jurnal ilmiah aja sama yang berkompeten aja Betul, ujung-ujungnya. betul. Atau kadang bahasa-bahasa yang beredar tuh macam-macam tapi sebetulnya sama intinya gitu Iya. ya. Oh itu tuh maksudnya ini gitu. Nah Dokter Ray ini balik lagi ya. Gimana dok kalau misalnya cara pemenuhan gizi yang dilakukan sama Danone SN Indonesia untuk mendukung status gizi generasi Indonesia yang lebih baik tadi. Karena kan ini sepertinya adalah misi yang sangat besar ya supaya anak-anak Indonesia juga nanti punya pertumbuhan yang bagus gitu. Kita nggak kalah nih sama anak-anak di luar negeri Ya. dok. Dari Danone kita selalu percaya bahwa pendekatan nutrisi apapun terutama intervensi ya ngasih makanan nih buat si kecil calon masa depan keluarga dan bangsa kan itu harus berdasarkan riset. Nah Danone itu pernah bikin penelitian yang baru dipublikasiin bahwa ternyata anak-anak SD di beberapa SD di Jakarta itu yang kalau anak itu kurang protein terus tumbuhnya nggak bagus, kemudian dia juga anemia karena kurang zat besi, itu working memory score-nya tuh nggak bagus. Apa artinya? Di kelas tuh nggak bisa konsentrasi belajar dengan baik. Itu dulu simpelnya. Jadi lupain soal cepat tanggap kalau dia udah kurang anemia, kurang zat besi dan anemia, apalagi kurang protein. Nah ternyata pas diteliti lagi, kita ternyata tahu bahwa asupan protein dan zat besi dan vitamin C itu penting banget. Itu menjadi salah satu dasar atau landasan untuk tumbuh kembang yang bagus. Dan kan kita tahu nih sekarang orang tuh ada banyak jargon kan, mau jadi generasi yang sehat itu harusnya adalah yang katanya sih lean atau tall and smart gitu kan. Tinggi aja dulu, kemudian pinter, cepat tanggap, smart kan. Nah kita kemudian bikin penelitian tuh Danone kerjasama dengan teman-teman dokter Iwalita nih dari Indonesia Nutrition Association. Kita bikin penelitian pada anak-anak 1-3 kemudian 3-5 tahun ketika mengkonsumsi susu pertumbuhan yang sudah difortifikasi dengan zat gizi mikro terutama zat besi, vitamin C yang perbandingannya bagus dibutuhkan tubuh. 3 bulan aja ternyata 3 bulan maka landasan awal untuk menjadi anak yang tinggi dan cepat tanggap itu udah aman deh, udah tercukupi deh. Jadi ya tinggal pilihan pada moms untuk ngasih pendekatan nutrisi seperti apa. Tentu saja harus makan makanan keluarga dulu. Jadi ini yang kemudian mendasari kami dari Danone untuk terus berinovasi supaya kalau memberikan nutrisi yang baik buat si kecil lewat salah satunya susu pertumbuhan itu pastikan research base. Kemudian salah satunya adalah susu pertumbuhan yang dari protein hewani, sudah ada fortifikasi zat besi dan jangan lupa serat juga. Karena ingat semuanya kembali ke sistem pencernaan. Untuk tumbuh kembang otak, pertumbuhan otak itu zat gizinya nggak bisa kita masukin langsung ke otak kan ya dok ya. Itu semuanya harus kembali lewat pintu masuknya yaitu di sistem pencernaan. Nah sistem pencernaan itu butuh asupan serat. Nah itu sebabnya kalau susu pertumbuhannya sudah dilengkapi dengan zat besi, kalsium, magnesium, kemudian asam lemak, ditambahi dengan serat, maka ini akan membuat kompleks anak untuk menjadi anak yang dapatkan gizi lengkap, anak tinggi dan cepat tanggap deh. Luar biasa. Jadi ternyata dari segi pengembangan produknya sudah ada tadi yang based on research ya. Kemudian juga kolaborasinya juga sudah tercipta. Tadi katanya kan collab dengan dokter-dokter gizi gitu Indonesia ya. Sehingga nanti pesan gizi itu bisa sampai ke tangan orang tua gitu ya. Dan juga sangat relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Nah dari tadi mungkin Detikers atau moms yang ada di studio udah merhatiin Indi ngobrol sama narsum-narsum yang luar biasa. Barengan sama perwakilan moms juga ada Kak Dea Ananda. Inilah saatnya Detikers ya, kita untuk berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Dan kita akan persilakan kepada moms yang ada di studio yang mungkin juga dari tadi tuh udah kayak gatel pengen nyamber sama. Aku juga dari tadi pengen sama lagi anak aku juga kayak gitu. Nah atau mungkin ada case-case tertentu yang pengen ditanyakan perihal apa yang moms alami terhadap tumbuh kembang anaknya. Silakan untuk pertanyaan kami berikan kepada 3 penanya ya. Aku akan berikan yang pertama, ya kakak yang di pojok belakang dulu nih. Meskipun paling belakang tapi semangatnya nomor wahid ya, alias nomor 1. Gak kalah sama moms yang ada di depan. Kak boleh dengan namanya dengan moms siapa dan pertanyaannya silakan. Halo, perkenalkan nama aku Tias. Kebetulan usia anakku ini 5 tahun sekarang ya dok. Terus yang mau aku tanyakan nih untuk anak seusia anakku ini,
kira-kira sumber makanan yang bagaimana nih yang bisa aku kasih untuk anakku. Nah, terus kalau mau kasih susu nih, itu susu yang kayak gimana gitu. Karena kan sekarang ini udah banyak banget ya jenis-jenis susu gitu. Jadi susu yang kayak gimana gitu yang sesuai untuk anakku gitu. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Mom. Tadi dengan Mom siapa? Tias. Mom Tias ya. Jadi anaknya sudah 5 tahun ya. Ini challenge-nya seperti apa? Mungkin dari dokter siapa dulu yang ingin menjawab? Dokter Lita Saya dulu dulu boleh boleh. ya? Untuk Oke, anak case-nya. 5 tahun. 5 tahun ini lagi seru-serunya juga ya, karena dia udah mulai, ada yang udah mulai sekolah gitu ya. Biasanya udah mulai masuk TK kecil gitu. Dia udah mulai main, udah mulai explore. Jadi kadang-kadang maunya makan tuh sesuai dengan moodnya dia juga gitu. Nah, pilihan makannya harus seperti apa? Balik lagi, karena nih anak udah mulai aktif banget, bisa bereksplorasi, maka kita harus memastikan bahwa mikronutriennya dia terpenuhi, tidak hanya makronya. Jadi kalau kita pilih makan berarti dalam setiap jadwal makan besarnya dia, makan pagi, siang, makan malam atau makan sore, itu harus selalu ada protein hewani. Ya, jadi protein hewani akan memberikan protein yang mudah untuk diserap dan digunakan oleh tubuh karena asam amino esensialnya lengkap. Kemudian di dalam protein hewani juga biasanya dia terkandung zat besi, kemudian ada zinc ya, ada B12 gitu. Jadi kita pilihkan protein hewani yang utama dulu ketika dia makan. Tentunya karbohidrat juga harus. Nah, kadang-kadang suka ada mispersepsi atau misleading. Kadang-kadang ada orang tua yang pokoknya saya hanya mengutamakan protein aja, tapi karbohidratnya ketinggalan. Nah, itu jangan salah Mams, karena karbohidrat itu adalah sumber energi. Kalau energinya belum terpenuhi, mau kita kasih protein sebanyak apapun, dia akan tetap nggak bisa tambah tinggi nantinya. Gitu ya, jadi kebutuhan karbohidrat dan lemak itu sebagai energi tetap harus dicukupi. Gitu. Terus gimana dengan susu? Susu bisa menjadi salah satu sumber protein hewani, salah satu pilihan. Jadi boleh diberikan ketika memang kita merasa bahwa kayaknya makan proteinnya atau bahan makanan sumber yang dikonsumsi kayaknya masih belum optimal deh. Gitu. Kita bisa berikan susu pertumbuhan gitu. Seperti itu. Mungkin dari dokter Ray mau menambahkan? Ya, singkat saja, memang banyak banget kan susu karena memang jenis di pasaran juga banyak. Kemudian yang kedua adalah biasanya ada ingredient tertentu atau zat gizi tertentu yang di highlight oleh produsen. Nah, dari kami mungkin yang penting untuk moms perhatikan adalah tidak semua susu sama. Karena tidak semua susu itu difortifikasi sesuai dengan zat-zat gizinya sesuai dengan kebutuhan si kecil. Ya, susu pertumbuhan adalah salah satu format pangan yang oleh Badan POM itu sudah diatur bahwa bahkan staging umurnya pun diatur kadar gizinya harus difortifikasi seberapa banyak yang jenisnya apa aja. Kayak misalnya putra atau putrinya Mam Tias yang 5 tahun itu cocok tuh kalau menggunakan misalnya susu pertumbuhan yang berusia untuk usia di atas 3 sampai 5 tahun. Kenapa? Karena kebutuhannya juga berbeda. Zat gizi dan level zat gizinya pun berbeda. Jadi itu sebabnya susu pertumbuhan bisa menjadi salah satu solusi untuk bikin supaya putra-putrinya Mbak Mam Tias itu bisa terpenuhi zat gizinya. Kemudian pastikan minimal ada zat gizi yang di usia segini ini paling gampang kurang. Salah satunya zat besi. Nah, fortifikasi zat besi dan vitamin C yang sudah ada di susu pertumbuhan, salah satunya di produk dari Danone, ini sudah sesuai dengan hasil penelitian terbukti secara klinis dapat memenuhi asupan zat besi. Ini aku lega loh. Mendengarnya ya. Iya, soalnya di fase sana sempat yang waktu itu ngecek zat besi, ngecek zinc segala macam. Memang setelah kita mikirin nutrisi, makanan segala macam, memang aku combine dengan susu fortifikasi. Dan itu membuat ibu tenang dan setidaknya menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin ini belum bisa aku selesaiin. Iya, bisa dilengkapi dengan susu fortifikasi sih. Akhirnya Benar. ketika kita tahu juga harus seperti apa penanganannya ya dan ternyata terselesaikanlah masalahnya. Lega banget asli waktu itu. Karena kita ngerasa selama ini kayaknya kita udah bener gitu ya, tapi kayak mungkin ada
hal yang kita mungkin belum tahu, akhirnya kita jadi lebih tahu lagi ya. Mom Tias juga gimana? Apakah pertanyaannya sudah cukup terjawab? Baik Mom Tias, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Kita masih ada 2 kesempatan untuk 2 penanya lagi, silakan boleh? Moms? Oke baiklah, aku melihat dari sini yang paling cepat mengacungkan tangan ya, kakaknya yang itu, silakan. Sepertinya sudah dicatat ya, Mom dengan Mom siapa? Saya Novi. Mom Novi? Iya. Oke, Mom Novi silakan pertanyaannya. Saya tertarik banget nih sama tadi yang dibahas sama Dokter Ray tentang screening cek zat besi. Kalau boleh tahu lebih jelas, kira-kira kita tuh bisa cek atau monitor lewat screening cek zat besinya itu berapa hari sekali supaya aku juga bisa lebih sadar sama kondisi zat besi anak aku. Oke, terima ini kasih. inspired baik case-nya Kak Dea juga ya. Mungkin kemarin kan sempat tentang masalah zat besi juga ya. Dokternya gimana? Tadi katanya sempat di sounding juga ya. Masalah Betul. untuk bisa ngecek itu kita supaya bisa di step awal nggak Iya. terlalu panik itu lewat apa dan tadi katanya per berapa hari sekali bisa dicek. Iya, namanya juga screening ya dan apalagi menggunakannya lewat kalkulator. Bisa seberapa sering? Sebenarnya sesering mungkin juga nggak apa-apa gitu kan. Karena ini hanya ngecek, sekali lagi yang penting untuk dipahami adalah ini screening. Screening itu hanya mengetahui faktor risiko. Apakah si kecil nih punya resiko untuk kurang asupan zat besi atau enggak. Jadi bukan diagnostik, bukan membuat keputusan bahwa oh anak si kecil ini sakit anemia atau enggak gitu ya. Nah karena screening ya otomatis cuma pengen tahu statusnya dulu. Nah ketika ingin tahu status biasanya dikasih rekomendasi tuh. Oh jadi yang penting adalah mau seberapa banyak pun, mau berapa sering pun nggak apa-apa. Sehari mau 3-4 kali pun nggak apa-apa. Tetapi setelah di screening apa yang harus dilakukan ya. Jadi harus parno enggak? Harus parno sebenarnya. Harus wajib. Apalagi kita bicara anemia deh. Anemia ini masalah yang sudah ada di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka ya Dok ya. Dan itu studi terakhir itu masih ada sekitar 20-30. Jadi kalau kita berkumpul hari ini ada 100 orang, 100 anak, itu mungkin 30 anak itu dicurigai menderita iron deficiency anemia atau anemia kurang zat besi. Jadi harus parno, di screening aja dulu. Tapi nggak harus semua memenuhi ruang praktek dokter Yuwalita gitu kan. Jadi kita screening di rumah dulu dengan menggunakan iron kalkulator. Oke, seperti itu ya tadi Mom Novi. Mungkin dari Dokter Lita mau menambahkan apa yang disampaikan tadi dari Dokter Ray. Udah lengkap sekali. Sudah lengkap ya, baiklah. Kak Dea ada yang mau ditambahin? Ini tadi case-nya agak mirip-mirip ya dengan yang sempat dialamin oleh Kak Dea loh. Oh, setelah mendengar ini Betul. saya akan rajin screening. Dok. Jadi kita nggak Sangat dikit-dikit ke preventif dokter ya. gitu kan, kita screening dulu. Terus intinya semuanya harus ada precaution gitu loh. Exactly. Jadi kita ya nggak boleh terlalu santai, harus tetap Awas perhatiin gitu ya. dan awas gitu. Betul-betul. Tadi dari situ baru boleh tuh menentukan apakah harus panik atau enggak. Kalau ternyata Karena oh, udah ini masih dijelasin kan aman. tuh, oh nih abis ini harus ke sini, oh ya Atau udah. kalau aman aja lanjutkan Kita bisa Mom. beresin Siap, sendiri di gitu rumah. ya. Oke mungkin last question untuk moms yang mau, yang paling depan deh, paling cepet. Silakan momnya boleh ya. Dengan mom siapa? Dan pertanyaannya. Selamat pagi, saya Hilda. Aku mau tanya ke dokter. Jadi case anakku sendiri sebenarnya badannya sudah gemoy, tapi sama buah-buahan sama sekali nggak mau. Even itu di jus pun nggak mau. Yang mau aku tanyain, apakah memang sudah cukup tanpa harus makan buah? Sayuran pun dia cuma makan kayak wortel dan bayam. Jadi untuk case-nya buah itu agak sulit banget. Jadi kalau misalnya udah ngeliat buah tuh dia udah gitu. Jadi mau minta advice-nya juga kalau untuk yang itu. Terima Oke, kasih. usianya berapa mom? 6 tahun. 6 tahun. Nah ini juga maksudnya, karena mungkin kita tahu bahwa dalam kandungan buah dan serat juga ada macam-macam juga ya. Ini seperti apa kalau anaknya, pilih-pilih kan berarti nih ya, nggak mau buah dan sayur, gimana Dokter Lita? Oke, ini pertanyaan menarik. Jadi anak usia 6 tahun udah gemoy gitu ya, tapi dia nggak mau makan buah, sayur juga pilih-pilih. Jangan khawatir, umur 6 tahun itu umur masih belajar. Jadi yang namanya belajar makan lagi-lagi kayak, kayaknya seumur hidup deh gitu ya. Jadi apakah udah cukup? Enggak cukup. Tetap harus diajarin. Karena di dalam buah dan sayur udah pasti kandungan pertama apa? Kita berpikir serat, ya kan? Sekarang itu yang namanya serat makanan itu kalau tidak bisa terpenuhi, resiko penyakitnya macam-macam. Yang paling kita takutkan apa sih? Kanker usus besar ya. Sekarang usianya udah makin maju loh yang kena itu. Umur 20-30 juga kena.
Terus di dalam buah dan sayur ada apa lagi sih? Di dalam buah dan sayur itu juga ada vitamin C, ya kan? Vitamin C itu gunanya apa? Tadi dia akan membantu penyerapan zat besi, gitu. Ada antioksidan yang akan berperan juga apa? Mencegah berbagai macam penyakit. Jadi mau nggak mau memang kita harus kenalin satu-satu. Saya suka gini sama pasien. Saya punya daftar buah dan sayur. Ini buah dan sayur kalau dihitung jumlahnya masing-masing ada lebih dari 20. Masa nggak ada satu yang nyangkut? Belum ya. Nah, sekarang kita mulai dari hal-hal yang yang praktikal dulu. Jus nggak mau. Nah, kalau misalkan kita mencoba untuk bikin buahnya itu dalam bentuk kayak sate dipotong kecil-kecil, taruh di tusuk sate. Anak 6 tahun harusnya dia udah bisa diajarin pelan-pelan untuk makan. Dan yang terutama adalah jangan lupa untuk selalu mencontohkan. Karena anak saya pun umurnya sekarang 13 tahun. Dia sudah melalui tahapan-tahapan ketika dia nggak mau makan buah juga. Ada, tapi nggak usah khawatir, dia akan kembali lagi. Jadi ketika anak itu menolak satu jenis makanan tertentu, bukan artinya dia nggak mau. Selama-lamanya dia nggak mau, enggak. Jadi akan ada masanya ketika kita tawarin berulang-ulang, akhirnya dia mau. Tapi jangan sampai ada trauma. Trauma misalnya apa? Maksa. Karena ada pasien saya ketemu dua pasien usia dewasa sekarang. Usianya 23 sama 27, dia juga nggak bisa makan buah. Kalau dibilang makan buah, dia bilang jijik. Gitu. Nah kalau udah sampai usia dewasa repot nih, tapi kalau 6 bulan saya yakin pada saatnya nanti dia akan mau asalkan kita konsisten nawarin. Toh juga sekarang di sekolah-sekolah kan udah mulai ya, edukasi gizi juga udah lebih banyak. Jadi ada hari-hari yang anak harus makan buah, ada hari-hari yang dia nggak boleh makan gorengan, banyak sekarang di sekolah seperti itu. Mudah-mudahan nanti makin dia bertambah umur makin banyak pengetahuannya dia mau. Ya. Baiklah, semangat moms. Semangat. Aduh ini sih kalau ada satu problem moms kayaknya moms yang lain ingin menyemangati Iya, juga ya. ada saatnya dulu anak saya nggak mau makan kacang hijau. Tapi waktu dia umur 7 tahun tiba-tiba mau dan dia enjoy. Jadi iya saya selalu bilang bahwa pelajaran makan itu nggak usah dianggap bahwa 6 tahun itu akan selamanya dia nggak mau. Enggak, pelajaran makan itu seterusnya. Itulah tadi ya mom, kita sabarnya harus diperluas Iya. lagi ya. Sabar dan usahanya, upayanya, ikhtiarnya gitu mungkin ya bun ya. Gimana mom, sudah cukup menjawab? Baik, kalau gitu terima kasih ya. Dan ini juga sepertinya kita sudah mau di akhir acara, tapi sebelum nanti saya tutup, mungkin mumpung tadi terakhir dari Dokter Lita, boleh dong nanti dari masing-masing narasumber yang ada di sini, kita boleh dengarkan closing statementnya seperti apa. Dokter Lita silakan duluan. Oke, jadi yang pertama kita sebagai orang tua dalam memberikan makan untuk anak, sebenarnya kita sebagai orang tua lah yang punya kendali. Dalam arti kita yang akan menentukan apa yang dimakan oleh anak. Jadi kita sediakan yang bergizi. Kita juga yang menentukan kapan anak itu makan. Dan kita yang menentukan juga bagaimana dia akan makan. Apakah dia mau makan pakai tangan aja atau pakai sendok. Ya kan? Tapi anak sendiri yang akan menentukan seberapa banyak dia mau makan. Sehingga dalam memberikan makan kepada anak kita nggak boleh ada pemaksaan. Terus jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, ada makro dan mikronutrien yang harus dipenuhi. Sehingga pemilihan bahan makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pada usianya. Ya, jadi pada anak-anak zat besi udah yang penting kita selalu pikirkan untuk mikronutriennya. Kemudian vitamin D, vitamin A, dan juga zinc, itu yang paling dia butuhkan. Tetapi ada juga, ada yang namanya DHA. DHA itu dipentingkan untuk apa? Untuk perkembangan otaknya dia. Selain makronutrien yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang harus terpenuhi dulu, baru anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Satu lagi, jangan lupa stimulasi. Bukan cuma dikasih makan, tapi diajak ngomong, dibacain buku, ya diajak main gitu. Cerita, Iya. ya. Diajak kegiatan. Jadi kalau moms padel, ajak aja padel itu ya kan. Ajak tenis juga Ajak padahal. tenis juga, jadi biar melihat gitu, oh kegiatan orang tua seperti ini. Karena biasanya anak suka pengen ikut-ikutan, siapa tahu di situ terstimulasi juga ya dok ya. Mom Dea silakan, Apa ada yang nih? bersampaikan untuk closing statementnya, untuk tips-tips atau mungkin pesan-pesan untuk para moms yang hadir di sini. Sebenarnya semuanya udah disampaikan ya sama para ahlinya nih di sebelah saya. Cuma kalau saya pribadi sih ya gimana caranya kita sebagai mom mau nggak mau nih kita harus cerdas.
mau nggak mau kita harus cerdas, kita harus banyak akal, kita harus rajin. Setiap hari kita harus belajar, gak belajar dari anak, kita belajar dari jurnal, kita berkonsultasi juga kepada yang ahlinya juga. Dan yang paling penting kalau kita lagi capek, gimana, aduh capek nih anak kita susah makan. Udah jangan kita pikirin dia makannya cuma makan yang banyak aja. Tapi ya itu, tetap harus dipikirin isinya, nutrisinya, apakah sudah mencukupi atau belum, makro, mikronya yang tadi udah dijelasin sama dokter. Terus juga jangan lupa, aku tuh kayak sering ngajak dia main buku sensori, gambar, olahraga, apa segala macam tuh suka aku ajakin juga. Terus sisanya juga yang pasti aku tuh selalu mengkombinasikan dengan melengkapi gizinya dia dengan memberikan susu fortifikasi. Kenapa? Karena menurut aku itu di dalam susu fortifikasi itu sudah terdapat zat-zat yang menurut aku kayak misalnya zat yang mikro ya. Yang kadang-kadang nih kita ngerasa udah masukin, ternyata masih kurang. Nah dengan mengkombinasikan makanan yang bergizi dengan susu fortifikasi yang tepat menurut aku bikin ibu lebih tenang. Karena kalau ibu juga ya. Karena kalau ibu tenang, ibu chill, anak juga otomatis tubuh kembangnya bagus kok, insya Allah. Insya Allah ya, betul banget ya. Semangat. Betul, apa-apa tuh dari ibunya dulu ya, ibaratnya udah fulfill dulu. Baru kita bisa memberikan tuh tangki cintanya dan ke napas anaknya. Dan tangki-tangki gizinya juga kita pindahkan ya. Itu dia semangatnya dari Mom Dea ya. Untuk semangat, gitu, semangatnya gitu. Semangat ya. Pasti bisa, jadi we're in this together Mam ya, tenang aja, kita semua pasti mengalami itu. Tapi kalau kita belajar dan terus mengedukasi diri kita pasti ada way outnya dan selalu ada solusinya, ada jawabannya juga ya. Dr. Ray mungkin terakhir closing statementnya, silakan apa yang mau disampaikan oleh Dr. Ray. Katanya kan Indonesia mau mengejar Indonesia emas ya 2030-2045. Indonesia emas itu nanti ditentukan oleh putra putri kita yang sekarang si kecil yang sedang usia balita dan usia sekolah. Nah sudah banyak penelitian nih untuk ngejar Indonesia emas, si kecil nih harus menjadi generasi yang cepat tanggap. Nah pilar nutrisi itu merupakan salah satu aspek yang penting untuk memastikan Indonesia bisa mencapai nih bonus demografi. Nah butuh banget nih asupan intervensi nutrisi yang sesuai dengan berbasis riset dan ilmiah. Nah kami dari Danone senantiasa bersedia untuk selalu menjadi mitra terpercaya baik pemerintah maupun setiap rumah tangga, setiap ayah dan ibu di seluruh Indonesia untuk memastikan supaya si kecil mendapatkan asupan nutrisi terbaik. Nah sesuai dengan riset dan inovasi dari Danone, susu pertumbuhan yang difortifikasi dengan zat gizi mikro terutama zat besi, vitamin C dan juga serat pangan terbukti menjadi asupan nutrisi yang baik untuk memastikan kelengkapan asupan gizi si kecil agar dapat tumbuh menjadi generasi yang anak yang tinggi dan juga cepat tanggap untuk Indonesia emas 2045. Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih sekali lagi untuk dokter-dokter yang ada di Terima sini kasih. dan juga Kak Dea. Terima kasih sekali lagi Dokter Lita, Dokter Ray dan juga Dea Ananda sudah hadir ke sini. Dan pastinya kalau dari saya juga nambahin sedikit aja detikers dari catatan saya. Tentunya semua diskusi yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengingatkan kita kalau masa-masa awal kehidupan ini adalah fondasi yang penting banget ya untuk tumbuh kembang anak. Dan juga sekali lagi kita berpacu pada hasil survei yang menunjukkan kalau mayoritas ternyata orang tua di Indonesia ini tuh punya banyak banget kok harapan yang besar supaya anaknya pengen tumbuhnya bisa besar, kemudian cepat tanggap. Itu adalah wish kita bersama ibu-ibu ya. Jadi dengan indikator utama yang paling sering dipantau meliputi tadi sekali lagi adalah berat badan, kemudian tinggi badan dan juga kemampuan kognitif anak. Tapi selain itu juga kita bisa bilang bahwa terdapat juga tantangan dalam pemenuhan nutrisi harian, terutama tadi ya zat mikro atau mungkin juga zat makronya yang kerap terkendala oleh anak yang pilih-pilih makanan. Dan juga keterbatasan kita juga sebagai mom kadang ngerasa kok kita kayaknya udah ngelakuin yang terbaik tapi ternyata masih kurang juga. Jadi jangan sedih, jangan khawatir, semua selalu ada solusinya. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Detikom serta Danone SN Indonesia atas kolaborasi yang luar biasa dan tentunya ini adalah dukungannya juga dalam penyelenggaraan acara ini. Kalau gitu akhir kata saya juga Indi Arisa pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di acara Detik Health Corner selanjutnya. Kita tunggu lagi nanti pembahasan-pembahasan yang seru dan juga inspiratif lainnya. Terima kasih kalau gitu Detikers dan juga sampai jumpa, sampai ketemu lagi, bye.